Hai, saya Radit Maulana. Hai, saya Elsa Fitrisia. Hai, saya Nanda Firiando. Kami sekarang berada di Studio Aruka. Cek. Assalamualaikum Bapak. Ya, pada kesempatan kali ini kami udah dikasih kesempatan nih bersama pemilik usaha di bidang arsitektural Studi Aruka, yaitu Pak Mariansa Sukiatnadi STMA. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya ini Pak? Baik, Pak. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang pertama. Iya, boleh, silakan. Bagaimana Pak awal mula studio ini dinamakan Studi Aruka Pak? Namanya aja. Iya. Kalau namanya Aruca itu singkatan sih. Karena pemiliknya dua orang ya. Awal itu ada saya dan Pak Gun Faisal ya. Dua-duanya kebetulan kita sama-sama dosen di Negeri. Cuman sebelumnya masing-masing itu punya studio masing-masing. Studio saya namanya Alaka. Studio Pak Ibu itu namanya Rumah Cipta kalau nggak salah, rumah Cipta kalau nggak salah saya. Nah, terus kita gabung jadi Alaka Rumah Ripta Carani, disingkat jadi Aruca gitu. Itu sih namanya sih, karena singkatan penggabungan dua studio masing-masing sih kita gabungin jadi studio bersama. Kira-kira Alaka ini punya makna khusus nggak Pak? Nah, nama Alaka itu sendiri itu sebenarnya itu apa ya, nama yang muncul dari nongkrong-nongkrong di warung kopi lah intinya. Saya dan beberapa teman-teman dulu kita bikin usaha gitu. Jadi sebelumnya kita kan semua perantauan ya. Rata-rata setelah SMA di Pekanbaru, kuliah ada yang di Jawa dan di Pekanbaru, kerja rata-rata di luar kota Pekanbaru gitu ya. Terus akhirnya setelah sekian lama pada kembali ke kota Pekanbaru nih, balik ke kota Pekanbaru, sering-sering kumpul. Kira-kira apa yang bisa kita buat nih di sini gitu kan? Nah, akhirnya tercetuslah nama Alaka. Nah, Alaka ini awalnya itu beranjak dari kata ala kadarnya. Oke, jadi intinya kita mulai aja dulu, apapun yang bisa kita mulai seadanya gitu loh. Jadi semangatnya itu memulai sesuatu dengan apa yang kita punya gitu. Makanya dari ala kadarnya. Nah, kebetulan di waktu itu, seingat saya itu sekitar tahun 2016-2017 itu pertama yang mau kita buat itu adalah coffee shop 2017, cuma belum terlaksana. Tapi akhirnya ada banyak usaha tuh dari si nama Alaka itu, ada florist, Alaka florist papan bunga gitu ya, terus awal-awal gitu, terus ada laundry, ada counter HP, counter ponsel, terus ada juga agen untuk gas LPG, terus ada beberapa lah usaha yang pakai nama Alaka, tapi itu ownernya beda-beda, semua yang ngumpul sama-sama di kedai kopi, di tongkrongan kopi itu intinya. Jadi kita pakai aja nama ini biar gede namanya gitu. Nah, itu di awal-awal sampai kita ada kebun juga gitu ya, segala macam. Tapi ya itu bergeraknya masing-masing dengan nama yang sama. Nah, di 2019 baru akhirnya saya Alaka itu yang arsitektur aja juga ada, yang arsitektur sendiri itu yang saya sendiri jalanin. Terus di 2019 baru gabung dengan Pak Gun yang untuk arsitekturnya, jadi Rumah Cipta sama Alaka gabung jadi Alaka Rumah Ripta Carani gitu. Carani ini tambahan,
Carani itu dalam artian bahasa Sanskerta itu rumah yang indah. Gitu. Jadi kami digabungin di tempat yang indah gitu. Kira-kira gitulah namanya. Ya. Tapi kalau makna alakanya sendiri, kita juga cari-cari itu sebenarnya dari ala kadarnya disingkat jadi alaka. Apa nih yang alaka ini apa sih artinya gitu? Nah sebenarnya kalau ditarik-tarik dia apa namanya alaka itu kita istilahnya dicocok-logikan dikit gitu ya dari kata-kata halakoh atau silaturahmi, dan itu kalau di bahasa itu diambil dari bahasa Turki namanya alaka juga. Nah itu juga alakanya bahasa Turki itu diambil dari kata halakoh dan artinya silaturahmi. Jadi kalau digabung si Arca tadi alaka rumah Ripta Carani, tempat bersilaturahmi, membangun rumah yang indah gitu. Kira-kira gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Jadi memang nama itu apa ya? Ya nama itu jadi doa sih pasti ya. Maksudnya jadi milih nama tuh nggak boleh asal. Walaupun di depannya itu kayak main-main gitu ya. Tapi semangatnya adalah semangat memulai, ya kan, dengan tadi kealakadarannya itu tadi ya. Jadi kira-kira di situ awalnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Untuk visi misi dari Studio Alita sendiri apa, Pak? Kalau Studio Alita sendiri sih visi misinya memang lebih ke apa ya, memasyarakatkan arsitektur sih. Jadi itu aja sebenarnya. Karena memang kita lihat, apalagi waktu kita berdiri di 2019 di Pekanbaru itu belum banyak studio desain arsitektur terutama, dan yang belum banyak ini juga ya, belum banyak apa ya karya-karya arsitektur juga lah di Pekanbaru gitu, yang kira-kira bisa dinikmati atau dilihat oleh masyarakat banyak. Jadi utamanya sih di situ sebenarnya. Jadi masyarakatkan arsitektur sekaligus ya sebagai apa ya, tempat eksistensi diri lah berarsitektur gitu ya. Ya secara untuk sistem pemasarannya sendiri bagaimana, Pak? Nah, kalau sistem pemasaran kita di arsitek itu kan punya kode etik profesi ya. Jadi kita tuh tidak boleh beriklan satu. Jadi kita sebenarnya punya banyak batasan. Pemasaran itu yang paling sederhana adalah dengan portofolio, tentu saja gitu ya. Dari portofolio pekerjaan, bentuknya boleh macam-macam, bisa berupa website, bisa berupa sosial media gitu dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh sekalipun sebenarnya kalau secara etika profesi itu mengiklankan gitu. Jadi kayak misalnya jasa kami harga sekian itu nggak boleh. Jadi pemasarannya itu otomatis datang dengan sendirinya oleh reputasi yang kita bangun. Jadi gitu. Jadi word of mouth-nya klien, dapat klien lagi dan seterusnya gitu. Jadi dari reputasi dan portofolio, karena kita tidak secara apa namanya di asosiasi keprofesian itu tidak dibolehkan. Ya, jadi dari reputasi sih dari pemasarannya. Berbeda dengan yang lain ya, misalnya kayak ini misalnya kayak coffee shop ya, pemasarannya kan macam-macam, ada yang dengan branding, marketing. Kalau di kita tuh reputasi ya salah satunya adalah branding terutama pasti, tapi kita nggak ada marketing. Kalau misalnya pemasaran melalui media sosial itu dibolehkan tidak, Pak? Itu tadi bentuknya hanya berupa portfolio, jadi bukan berupa marketing. Jadi kalau di asosiasi arsitektur terutama, sehingga saya sama arsitektur, interior, landscape itu sama. Jadi kita tidak boleh marketing, tapi kita boleh branding. Jadi yang dibangun adalah citra diri, citra usaha. Jadi dilihatin apa namanya portfolionya, terus tingkat kesuksesan proyeknya atau ya siapa-siapa saja kliennya, proyeknya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh marketing. Jadi kan kalau dalam sistem pemasaran itu memang ada dua ya, ada marketing dan ada branding. Nah kita hanya boleh branding saja. Kalau yang lain-lain otomatis double, brandingnya jalan, marketingnya juga harus jalan. Makanya di kita marketingnya ya hanya by mouth atau dari mulut ke mulut lah intinya. Kekuatan kekuatan referensi langsung oleh manusia lah gitu. Jadi dari referensi orang. Jadi kita nggak pernah
Kalau misalnya orang kan mau cari project nih, gimana gitu kan caranya gitu ya. Kita menunggu jadinya, menunggu dari apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya mungkin ada membuahkan hasil gitu dengan cara ya orang mereferensikan kita untuk pekerjaan orang lain. Berarti relasi itu sangat penting ya Pak? Relasi benar, ini dari relasi terutama yang dari situ. Selanjutnya Pak, untuk modal awalnya bagaimana Pak? Oke, ini juga cerita menarik nih. Kita berangkat dari nama, oke? Namanya apa tadi? Ala kadarnya. Untuk studio arsitekturnya sendiri, ini saya tidak melebih-lebihkan ya atau tidak hyperbolik sama sekali. Modal kita hanya otak saja. Sama sekali untuk kantor arsitektur ini tidak mengeluarkan modal 1 rupiah pun. Luar biasa sekali Ya, Pak. jadi kita memang benar-benar start dari nol. Awalnya dulu kita ya kerja dengan laptop masing-masing, tempatnya ya di kafe-kafe gini gitu ya. Terus akhirnya karena tempat ini sudah ada, tempat ini kita sewa. Kita sewa ruangan saja. Dulu itu musola, ruangan musola itulah studio pertama kita. Di ruangan musola itu, jadi ya kita bekerja di situ di musola dengan laptop masing-masing dulu. Baru dengan project berikutnya ada keuntungan bikin ruangan studionya sendiri, terus ada keuntungan beli meja, beli kursi, beli komputer, bertahap, benar-benar prosesnya dari nol. Jadi kita sama sekali tidak memulai dengan fund atau dengan apa ya, capital. Jadi memang ya ini mungkin agak sedikit berbeda. Ya mungkin agak sedikit berbeda dari yang lain. Kita memang memulai itu tanpa tanpa capital. Modalnya hanya relasi dan apa ya, optimisme lah kira-kira, optimis bahwa kita bisa maju. Untuk omsetnya sendiri Pak maupun pengelolaan keuangannya? Kalau kita kan perusahaan jasa ya, jadi jasa itu sesuatu yang bisa kita sebut tidak pasti. Nah, omset itu nggak ada pastinya. Dan kita pun tidak bisa merata-ratakan tiap bulan berapa, tiap tahun berapa, itu nggak bisa kita pastikan angkanya. Tapi kalau secara manajerial keuangan, kita ya kelola pribadi ya, maksudnya itu swakelola kita sendiri. Keuangannya tetap di saya gitu. Nah, ini memang secara perusahaan dia sudah CV gitu ya, CV dan karena sejauh ini kita jarang bermain di proyek-proyek pemerintahan, kebanyakan di rumah tinggal yang kliennya adalah personal. Jadi kalau kliennya personal, kita CV-nya tidak terlalu tidak terlalu banyak menggunakan si CV-nya, tapi ke personal deal gitu ya, jadi orang man to man deal gitu ya. Jadi kalau secara omset dia intinya adalah bagaimana kita di setiap bulan itu kalau secara pengelolaan keuangan itu neracanya 0. Ini juga agak berbeda dari yang lain-lain karena prinsip di kita itu adalah bukan seperti yang umumnya perusahaan lah gitu. Jadi neracanya 0 dalam artian gini, kita punya outstanding bill gitu ya, atau jasa desain di klien itu masih ada yang harus kita tagihkan, misalnya sekian puluh juta gitu untuk bulan ini. Tapi ketika di tagihan kita atau di neraca kas kita itu udah cukup untuk seluruh operasional dalam 1 bulan, kira-kira misalnya neraca kita udah cukup untuk operasional 1 bulan, outstanding itu kita biarkan di bulan depannya gitu. Jadi kita targetnya adalah operasionalnya tertutup, dan kalau ada lebihnya itu bukan di kita disimpannya, kecuali kita membutuhkan untuk misalnya ada penambahan komputer, penambahan ya segala macam kebutuhan kantor gitu.
Jadi agak berbeda dari yang lain. Jadi kita menyimpan dana itu justru di klien. Ketika kita butuh untuk tadi operasional bulanannya, baru kita tarikin. Kenapa? Karena kita mikirnya, ya saya dan Pak Gun itu waktu sejauh ini tuh mikirnya itu sifatnya uang itu kalau udah nyampe ke kita, dia cepet habis. Gitu loh, sifatnya begitu kan. Jadi kita menggunakan seperlunya berdasarkan apa yang kita butuhkan di bulan itu aja gitu. Jadi kalau makanya biasanya kita kalau udah, ini kan awal bulan ya, akhir bulan ya, kasnya itu di akhir bulan ini cuma sekitar 200.000 tinggal yang kita punya ya. Kas itu cuma segitu, 200.000, karena semua sudah tercover, udah cukup nanti untuk bulan depan lagi. Itu diambil, tetap di klien itu outstanding kita banyak gitu, tapi mana yang mesti kita tagihkan itu sesuai dengan kebutuhan kita aja. Ya, jadi jalannya kita itu memang bukan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi memang tadi kearsitekturan kita berjalan, eksistensi saya sebagai arsitek itu tercurahkan gitu ya. Terus ya tadi memasyarakatkan arsitekturnya jalan, yang lainnya semuanya udah secara itu udah tercukupi, ya kita sudah cukup sampai situ. Jadi bukan yang wah harus banyak proyeknya, harus banyak nilainya, harus sampai tajir banget, enggak. Ya kita tetap mencari keuntungan, tapi ya tadi di batas kebutuhan operasional saja gitu. Memang sejauh ini kita sudah berjalan hampir 5 tahun. Ya 5 tahun, bulan Juli ini kita 5 tahun. Itu ya selalu begitu tiap bulan, dan neraca kita ya ini ya clear gitu ya. Selama 5 tahun itu clear, lengkap semuanya, nggak ada catatan yang miss sedikit pun. Karena kita juga tetap pakai auditor, tapi auditornya di luar perusahaan kita. Tetap, jadi tetap ada auditornya, jadi secara selanjutnya Pak, bagaimana kepemimpinannya Pak? Kepemimpinan, oke. Kalau di studio awalnya tuh hanya 2, saya dan Pak Gun ya. Kita itu membagi menjadi studio head. Studio head itu lebih ke mengurus semua terkait desain. Yang satu lagi administrative head, mengurus segala macam kontrak, keuangan dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang itu tetap ada studio head dan administrative head. Tapi kita sudah punya studio leader lagi, istilahnya studio leader yang memang pure, karena saya kan juga sebagai dosen gitu ya. Jadi kan kesibukannya di luar ini kan, tanggungan utamanya justru yang di kampus kan sebenarnya. Kayak saya tiap hari di kampus ya, ada di sana terus gitu. Jadi di sini sudah di handle sama yang lain gitu. Jadi kita itu istilahnya saya itu design director, yang satu lagi itu technical director gitu nyebutnya ya. Jadi ada design director, ada technical director. Nah itu hanya checking aja, jadi hanya ngecek atau memberikan masukan ketika kita rapat gitu misalnya gitu ya, memberikan masukan, checking dan lain sebagainya. Jadi lebih ke situ, karena kalau struktur perusahaannya yang secara CV itu beda lagi, karena di situ ada ada direktur, ada pemegang saham dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu namanya bukan nama kita lah, maksudnya karena kita yang sebagai dosen kan sebagai tenaga ahli, jadi kita di sini ya sebagai tenaga ahli. Tapi kita kalau di CV itu tetap sebagai owner gitu ya. Ownernya tetap kita. Benar-benar definisi wirausahawan ya Pak? Iya kali ya. Selanjutnya Pak, apa kelebihan dan kekurangan usaha ini Pak? Kelebihan kekurangan, oke. Kalau kelebihannya apa ya? Kelebihan itu sebenarnya tergantung kitanya sih, maksud saya gini. Karena saya memang bidangnya adalah arsitektur, ya kelebihannya saya tetap
tetap mengasah ilmu yang saya punya, bukan hanya secara akademis tapi juga secara profesional. Itu kelebihan buat saya gitu ya. Kelebihan lainnya ya dia mendatangkan keuntungan, itu udah pasti gitu ya. Terus salah satu kelebihan yang juga dirasakan adalah mahasiswa-mahasiswa bisa magang ke sini, yang lulus bisa kerja di sini, dan itu tetap kita gembleng istilahnya. Dari situ anggaplah di sini batu loncatan bisa ke tempat yang lebih tinggi dari sini gitu. Nah itu yang sejauh ini yang secara keuntungan terutama di dunia arsitektur itu sih yang saya rasakan. Nah kekurangan di bidang jasa itu adalah tingkat apresiasi masyarakat. Oke, jadi gini, kalau kita ke dokter udah tahu harganya sekian, asal dikasih ke klinik aja. Kalau misalnya kita non BPJS gitu ya, atau ke rumah sakit, biaya dokternya sekian, obatnya sekian, kita pasti bayar. Kalau arsitek bisa nggak kayak gitu? Nah, beda. Arsitek dia harus bisa negosiasi, ya, negosiasi harga, negosiasi output, negosiasi berapa lama pekerjaan gitu ya, banyak banget gitu ya. Nah, kesulitannya adalah walaupun kita punya punya asosiasi profesi yang mengatur harganya harus sekian minimal untuk desain segala macam gitu ya. Dalam kenyataan di lapangan itu sangat sulit untuk diterapkan karena tingkat apresiasi masyarakatnya belum sampai, lalu tingkat ekonomi masyarakatnya pun belum sepenuhnya bisa kita paksa mengikuti aturan yang berlaku, itu sih. Jadi dan satu lagi tidak pasti. Ya, kalau orang jual makanan itu udah pasti makanan itu kebutuhan pokok dan tiap hari orang cari makanan gitu ya. Tapi ini ketika ada orang mau bikin rumah itu mungkin buat dia hanya sekali seumur hidup, ya kan? Dan kita itu satu di antara puluhan ribu yang lain gitu kan. Jadi ketidakpastian itu sebenarnya menjadi bukan kekurangan sih, tantangan tersendiri. Jadi sebenarnya kalau di bisnis itu nggak ada tadi apa kelebihan kekurangan ya. Kalau kata saya itu cuma ada kelebihan sama tantangan. Kalau kekurangan itu kalau kita dari awal udah mencari kekurangannya berarti kita nggak siap menghadapi si bisnis itu. Nah, tapi bisnis itu adalah kelebihan dan tantangan. Kelebihannya udah pasti, lalu tantangannya apa supaya jadi kelebihan, iya kan? Jadi bukan dicari kekurangannya apa, jadi lebih ke tantangan. Saya kira itu. Tadi pertanyaan Pak itu apa saran Bapak kepada anak-anak muda terkait wirausaha di bidang arsitektur? Bidang arsitektur. Oke, kalau jadi gini ya, di arsitektur ini nggak tahu. Kalian ini angkat berapa? 2023 ya? Iya. Oke, 2023 mungkin belum sepenuhnya paham gitu ya secara regulasi bahwa kalau kita di arsitektur itu sama seperti dokter. Jadi kita tidak bisa berarsitek sebelum kita punya gelar AR. Ya, itu sama dengan dokter. Dokter tidak boleh berpraktek kalau dia tidak punya gelar dokter. Kalau orang lulus kedokteran kan baru sarjana kedokteran, ya kan? Baru mengikuti ABCDG sampai STR 1, STR 2 dan seterusnya, udah bisa dapat pengambilan sumpah dokter gitu. Begitu juga arsitek gitu. Jadi kalau misalnya masih baru lulus, yang bisa dilakukan si mahasiswa di dunia arsitektur adalah mencari pekerjaan teknikal, mencari pekerjaan teknikal yang tidak membutuhkan si gelar arsiteknya, ya, tapi teknikal. Jadi misalnya drafting gitu ya, lalu 3D artist, terus membuat maket, tapi jangan ngejoki itu ya. Kalau ketahuan ya kan, kalau nggak ketahuan ya nggak ditahu gitu kan. Tapi ya secara secara etika, baik itu profesional akademik tidak diperkenankan. Tapi itu tadi kalau kalian semua baru lulus dan belum berakhir ya bermain di yang teknikalnya, yang teknikal tanpa menggunakan
sih saya kira ya, macam ini. Tapi ya kalau memang mau memutuskan sampai jadi arsitek di jalur yang seharusnya, saya jadi setelah lulus sarjana bisa mengambil PPR atau mengambil S2 di bidang arsitektur. Setelah itu magang 2 tahun dalam artinya yang bekerja di kantor arsitek sebagai arsitek muda, salah satu sebagai arsitek muda. Terus setelah itu bisa mengajukan AR. Dan setelah betul AR, kalau mau bikin studio sendiri bisa. Kalau mau bekerja di perusahaan lain yang membutuhkan gelar AR bisa. Ini macam-macam. Tapi intinya sebenarnya satu, jangan terburu-buru. Jadi setelah lulus saya memulai usaha ini 10 tahun setelah saya lulus. Saya lulus 2010, terus bekerja, terus sekolah lagi S2 2019, 9 tahun ya kira-kira, baru buka studio sendiri. Karena kenapa begitu? Tadi pengalaman yang saya dapat dari banyak tempat, terus untuk kita nanti kalian dari tempat yang kalian kerja di sini itu saya bakal sangat membantu proses pengembangan usahanya. Jadi saya banyak belajar dari manajerial secara teknikal, bagaimana harus keuangan, bagaimana harus bicara dengan klien, cari klien juga banyak. Itu semua dari tempat-tempat yang saya pernah singgahi dulu lah. Jadi saya ambil ilmunya dari sana. Karena kita tadi arsitektur itu rumpun ilmunya kan rumpun ilmu apa namanya, ilmu yang terapan. Tapi di kuliah kita tidak bisa ambil bulat-bulat dari kuliah, ada ilmu langsung bisa diterapkan. Memang harus menjalani berbagai macam proses untuk melakukan dulu. Intinya harus punya mentor di dunia. Jadi intinya sih jangan terburu-buru aja, karena tadi pengalaman itu cukupkan dulu. Dan tapi kalau memang mau langsung lanjut, tapi ambil sisi teknikal. Dan di sisi teknikal itu kalian bisa dapat pengalaman sama bisa mengasah kemampuan dan bisa juga dapat duit gitu kan. Gitu sih. Jadi sisi teknikalnya ya lihat. Kan banyak sekarang yang lulusan tuh jadi jadi agensi membuat paket gitu ya kan. Ya boleh-boleh aja gitu. Itu kan tidak dibutuhkan gelar. Tapi tidak semua orang bisa bikin paket loh. Justru anak arsitek yang bisa membikin paket. Dan sebagai media artis, fotografi juga sangat mungkin. Ya, kalau sekarang mungkin konten-konten sosial media juga mungkin dengan apa kritik arsitektur misalnya, datang di tempat-tempat entah itu kafe, hotel, apapun yang bisa dibahas secara arsitektur. Terima kasih banyak nih Pak atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat pada sore hari ini Pak. Udah cukup? Cukup. Oke, sip. Oke. Oke. Terima kasih, Pak.